mendapatkan knockdown kembali dengan vektornya. Koje pun menjadi target, di mana Guns bakal langsung coba jumpsuit ke arah Aerowolf, di mana sudah terlihat juga ada seorang Black pun terkena Foster. Sekarang kita sudah masuk di game ketiga untuk map Kalahari. Ya, ini dia. Ya, dan buat survivor di rumah langsung aja spam dengan dukungan tim-tim kesayangan kalian, di mana kita lihat flying pad-nya dari arah Stone Ridge menuju ke arah Foundation, Baby Mbun. Ya, dan gua rasa di sini teman-teman DG kedatangan tamu Bang Elvor. Ada EVOS Esport yang tadi Buya mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman DG dan langsung pecah war ya. Iya, udah langsung pecah warna, di mana Azriel ternyata berhasil mendapatkan satu kapten dari EVOS Esport, di mana dari Sam 13 langsung confirm kill First Blood didapatkan oleh seorang DG Esport, di mana dari satu pemainnya lagi EVOS langsung tumbang. Faiz dengan satu famasnya langsung coba fast combat dengan seorang Kenzo menjadi harapan terakhir, dan akhirnya EVOS habis. Buya terbitlah Tusun. Ini adalah kekuasaan dari DG Esport yang mau datang. Ayo datang semua ke sini ke Stone Ridge. Ya, ini benar-benar kayak pertempuran yang seru banget. Mereka benar-benar dari satu pot yang sama. Bahkan DG Esport yang notabene ini rumah gua, lu jangan macam-macam sama rumah gua. Ya udah, akhirnya EVOS Esportnya ditumbangkan, dipulangkan di posisi ke-12 Bang Evor. Betul, dari satu advantage yang kita lihat dari DG Esport sendiri itu memang mereka dari DG Esport sudah memegang senjata-senjata yang proper. Dimana Faiz pun juga tadi udah dapetin baretanya, dan dia udah dapetin view ke arah Sam 13 yang memang terlihat di sana, dan akhirnya langsung dapat ditumbangkan. Dimana dari kedua tim ini memang dari kita lihat lootingannya tuh memang benar-benar nggak dapat sama sekali resource-nya untuk Fast. Karena Fast sendiri bisa memundung damage dari baretanya ketika udah ada di early game. Ya, dan gue rasa di sini ada perpindahan drop zone juga ya dari teman-teman Boom Esport dan juga SES ya. Dimana kalau gue lihat di sini Boom Esport yang notabene biasa turun di area kiri bawah, dia bakal mencoba untuk turun di area tengah map, yaitu Refinery. Dimana Refinery-nya tuh nggak cuman hanya satu tim, tapi ada SES Mizu juga, dan ini dia SES Mizu yang sudah mendapatkan 1 poin tambahan dari teman-teman Boom Esport, bakal mencoba untuk memperluas resource-nya lagi. Mereka rotasi dulu, mencoba menggunakan zipline tadi ya, dan gue rasa di sini Notden yang notabene masih minim resource, kita juga bisa lihat walaupun dia sudah mendapatkan vest level 3, helm level 2, glue wall 2, dan medkitnya juga cukup lumayan. Mereka tidak terlalu gegabah, mereka coba menurunkan tempo dulu, mencoba menghindari fight early, dan gua rasa kita bisa lihat nih ada aura e-sport juga Bang. Iya, tapi kita lihat di sini Jojo harus terjatuh di satu area yang kita belum tahu di mana, tapi kenapa nih Dedek Jojo ya kan tiba-tiba langsung terjatuh ya kan, tapi masih bisa untuk diselamatkan sepertinya. Dan dari Aura Esport sendiri sempat harus melewati satu pemain dari Boom Esport yang mencoba untuk hold position dulu, dan inilah dia dari Bara sudah langsung menggunakan grapple hook gun-nya untuk ke arah Jojo yang jatuh dari arah panggung Refinery. Cukup berbahaya dan cukup riskan juga kalau misalkan ada satu pemain atau dari tim-tim lain melihat Jojo yang tersungkur di open field. Ya, dan gua rasa di sini cukup hati-hati juga bagi teman-teman SES Mizu ya, karena gua rasa di area Refinery itu nggak hanya cuma Boom Esport. Kemungkinan ada juga teman-teman dari Aero atau juga teman-teman dari dari IOG yang notabene nggak terlalu jauh juga dari wilayah mereka turun. Dan gua rasa di sini SES Mizu bakal mencoba untuk menahan pergerakan dari musuh-musuh yang bakal coming. Dia mencoba untuk holding position dulu di area Refinery, toh juga mereka sudah mendapatkan resource yang cukup, dan gua rasa Refinery itu masih masuk untuk ke ke zona berikutnya gitu. Betul, karena kalau kita tahu juga map Kalahari itu zonanya cuman hanya di area-area Refinery. Area Refinery itu memang jadi satu tempat yang cukup sentral untuk map Kalahari sendiri, dan ya zonanya selalu kalau nggak ke arah bawah kanan, tapi dari arah bawah kanan itu juga masih dapat dari satu tempat Refinery gitu. Jadi untuk area Refinery dan juga Command Post ini menjadi satu tempat yang memang cukup bisa diperhitungkan untuk setidaknya untuk rotasi kedua atau rotasi ketiga masih cukup make sense untuk bisa mendapatkan tempat tersebut. Ya, tapi alih-alih Aura Esportnya menghindari dari SES, dia bakal mencoba menggerebek satu kompon dari kelihatan di sana Marley langsung saja ditumbangkan oleh seorang Piu Easy dengan satu double vektornya, dan Amek pun juga kembali mendapatkan seorang Maybe yang lagi bersembunyi di satu rumah secara bersamaan, dan satu pemain dari Boom Esport masih tetap hold dulu sampai
kemungkinan untuk tempatnya bisa didapatkan kembali. Ya, dan gua rasa di sini ada pergerakan dari teman-teman Bus Nightmare juga. UF juga sudah mencoba memutari area sekitar yang dimana sepertinya dari teman-teman Bus Nightmare tahu bahwa ada satu tim yang bakal mencoba di dalam area kompon ya. Dan gua rasa di sini teman-teman dari Bos yang satu orang memang menjaga pergerakan dari teman-teman Aura ini bisa saling bersinggungan, dan tapi kalau gua rasa teman-teman dari Bos Nightmare yang notabene tadi dia sudah mendapatkan Buya untuk di match pertama, dia bakal mencoba menunggu dulu. Kita bisa lihat setapan dari seorang Bos Nightmare. Iya, ya, ini dari I'm God sendiri dan juga kawan-kawan dari Aura udah sadar dua-duanya gitu. Jadinya dari I'm God sendiri mencoba untuk melakukan cutting dan udah ada satu aiming yang cukup baik sekali dari seorang baby alien Bos Nightmare, dimana udah bakal langsung coba di cover dengan glual yang dipasang oleh tim Aura, dimana dari PWZ bakal langsung coba bertemu close combat. Dan ternyata I'm God langsung terkena down oleh seorang PWZ dan langsung dikonfirm kill dengan satu double vektornya. Ya, dan gue rasa di sini akan menjadi 3 tim ya. Onyx Olympus tadi mencoba untuk mendapatkan 1 poin knockdown, dan gue rasa di sini gue nggak tahu posisi dari teman-teman Onyx Olympus, dan gue rasa di sini teman-teman dari Boss Nightmare bakal mencoba mempertahankan posisinya. Dia tahu nih ada satu tim yang bakal mencoba datang, dia mencoba mengusir aja nih satu tim yang bakal mencoba memperebutkan kompon mereka, dan gue rasa itu sangat ini ya bijak ya untuk teman-teman dari Boss Nightmare. Iya, dan untuk kedua tim dari Aura Esport dan juga Boss Nightmare saling tukar pemain. Ya kan, ada Father yang tadi sudah sempat terculik dan akhirnya berhasil diamankan oleh dari Bos Riza yang mungkin udah naik di area tower, area command post sendiri. Itu cukup baik untuk bisa melakukan satu confirm kill ke arah yang ke knockdown. Dan tadi I'm God juga sempat ada sedikit miss juga, dimana dia terlalu pede dan akhirnya nggak ada satu backupan pun dari temannya yang mencoba untuk melakukan cover. Iya, Gitu. benar. Jadi untuk visionnya ke arah I'm God sendiri juga cukup sulit untuk di cover oleh teman-temannya, dimana dari arah tower command post juga itu nggak render ke arah tenda yang mungkin sedang terjadi close combat, dan I'm God tadi mencoba untuk melakukan back off ke arah command post, tapi memang dari PWZ dengan aim yang kita tahu aimnya tuh tinggi, aimnya untuk ke arah headshot tuh tinggi, jadinya bisa diamankan dengan cepat oleh PWZ. Ya, dan gue rasa di sini bakal mencoba menyusut aja sih zonanya, dan ini bakal lebih temponya dilambatin lagi nggak sih? Mengingat tadi bermudanya benar-benar panas, purgatorinya juga udah panas. Sekarang di kala harinya ini benar-benar masih utuh banget dengan tim-tim yang cukup banyak, dan gue rasa dari tim-tim yang berada di pinggiran juga masih mencoba untuk menahan aja. Kita bisa bilang nih ada DG yang notabene masih di area Stone Ridge, dan sudah ada baku hantam sepertinya dari Bang Evor. Iya, dimana dari Arrow Wolf bakal bertemu dengan Onyx Olympus dari anak-anak rumah anak Cilandak, dulu bakal langsung coba ditahan. Ada satu krono yang langsung coba diaktifkan, mencoba untuk bertahan di satu posisi, dimana sang kapten Alex bakalan coba untuk memantau dan memberikan info yang cukup jelas untuk teman-temannya bisa cover dari jauh. Tapi Onyx Gare udah langsung masak granat, dan akhirnya Halcyon dengan sigapnya langsung pasang gluon. Ada Tayo di area pintu, langsung terlihat bakal coba di tapping dengan M1014, tetapi bakalan coba di reset kembali oleh seorang Kapten Halcyon, dan langsung dengan bijaknya menggunakan grapple hook gun untuk regroup kembali. Ya, gue rasa di sini dari Kapten Halcyon bakal mencoba untuk regroup bersama teman-temannya. Dia tahu nih bahwa masih ada satu tim utuh dan ada danger zone juga. Danger zone ini yang menurut gue bukan mitos juga ya Bang Evor ya? Iya, udah bukan disebut mitos lagi, karena ini cukup berbahaya banget kalau misalkan dari Arrow Wolf ataupun dari Onyx Olympus langsung memaksakan keadaan. Tapi ada Megatron yang bertemu dengan Alan of Dark, di mana Anca udah terkena down. Kojak dengan double masternya langsung menumbangkan 2 pemain, bakal 3 sekaligus dari tim Alan of God. Lord pun langsung coba di jumpsuit dengan ke arah dari Kojak, dan Regar pun berhasil save the day untuk tim Megatron, dan Alan of God langsung tumbang di peringkat 11. Baby Imbun. Ya, walaupun ada yang godnya yang harus terpulangkan, di sini BTR Beat berhasil untuk mengumpulkan 4 poin kill eliminasinya. Tapi nggak apa-apa, mengingat ini juga masih ini ya zona kedua. Mereka otomatis sudah harus mendapatkan resource tambahan dari mayat-mayat seorang teman-teman dari AOG, dan gue rasa di sini bakal menjadi seru nggak sih? Karena BTR-nya sudah mendapatkan poin kill. Ini bakal mencoba nge-up lagi teman-teman dari BTR untuk sampai ke late game ya. Dan ini dia ada standing round 2 kita, Bang Evor. Ya, dimana EVOS Esport
dengan perolehan poin kill yang cukup banyak dan placement yang cukup baik berhasil langsung mendapati satu posisi pucuk dengan 49 poin, disusul dengan The Prime dengan 26 poin, ada Boss Nightmare dengan 24 poin dan juga Onyx Olympus di peringkat keempat dengan 23 poin dan Aero Wolf Pro Team di peringkat kelima dengan 20 poin. Ini artinya persaingan yang cukup sengit untuk peringkat 1 sampai peringkat 5 ini masih chance-nya besar banget. Dan untuk tim-tim yang ada di peringkat 6 sampai peringkat 12 itu pun juga masih ada kemungkinan untuk bisa melakukan turn back point untuk tim-tim yang lain. Dimana sekarang kita langsung berpindah ke arah POV dari The Prime Esport. Sudah ada Kezal juga yang bakalan langsung coba memegang satu baretanya untuk ke arah tim dari Aerowolf. Ya, tapi di sini sepertinya dari teman-teman dari The Prime bakal mencoba menyusuri pinggiran zona dan gua rasa di sini di dalam center of the map juga sudah cukup ramai ya. Kita bisa lihat nih, udah ada tim-tim yang sudah mendapatkan komponen masing-masing. Kita juga bisa lihat IOG dan juga Boss Nightmare itu saling berdekatan. DG ya, DG Esport dan juga Boss Nightmare saling berdekatan. Begitu juga dengan Aura dan Onyx Olympus yang seharusnya mereka udah tahu nih karena ada UF juga yang melewati area command post sendiri. Betul, walaupun sebenarnya UF sendiri itu cuman hanya melintas sebentar, tapi itu udah memberikan satu notif juga untuk dari DG dan juga kawan dari Boss Nightmare. Begitu juga dengan Aura yang mencoba untuk lebih dekat dengan DG Esport dan zonanya pun juga sebenarnya ngarah ke arah command post. Berarti artinya mereka-mereka yang udah dapetin di satu compound di area command post sekitarnya itu udah dapetin satu info box juga yang dipakai untuk bisa mengamankan kompon-kompon yang ada di dalam zona. Ya, dan gue rasa di sini tampaknya bagi tim-tim dan 10 tim yang masih ada, 34 yang alive, bakal mencoba bermain lebih konsisten lagi ya. Di sini tidak ada yang mencoba untuk bermain agro. Kita bisa lihat nih, sudah masuk ke zona ketiga dan ini temponya benar-benar diturunin dulu. Masing-masing timnya bakal mencoba untuk menyusuri bagian-bagian yang mungkin tadi udah ditempati oleh tim-tim yang mencoba untuk resource di awal. Iya, dan ini juga cukup baik ya untuk dari keputusan dari coach-coach yang mungkin ngasih insight ke anak-anaknya untuk lebih bermain hati-hati lagi. Karena ketika tadi kita lihat di 2 match sebelumnya itu benar-benar kayak mereka semua tim udah all in, tapi udah langsung ada satu korban yang langsung dilahap oleh seorang Jafra dengan satu baretanya. Adam bakal langsung coba untuk cover teman-temannya, tapi sudah langsung dipasang satu demi satu glue wall-nya ke arah open field, di mana Hayabusa sudah terkunci posisinya di dekat dengan tim Aura Esport. Ya, dan gue rasa di sini teman-teman dari Rosu Goveda bakal mencoba langsung menatakin teman-teman dari Aura. Granat sudah dilemparkan, hati-hati ini udah ada granat yang saling dilempar dan Adam harus pergi knockdown. Iya, Adam langsung di-confirm kill, dimana cukup baik sekali lemparan granat masak yang dilakukan. Dan Hayabusa dengan vision yang cukup sempit masih bisa dimanfaatkan. Ada Piwizi yang bakal langsung lempar granat ke arah dalam, tapi ternyata lolos dan Fon pun langsung tertumbangkan. Dimana Hayabusa bakal langsung cukup sulit untuk melakukan revive, tapi masih bisa untuk nge-cover temannya. Piwizi dengan cukup pedenya dengan satu vektornya bakal langsung coba traveling dari jendela dan akhirnya Rosu Goveda di peringkat 10. Di sisi lain pun Bos Riza mendapatkan seorang Jars dari tim Onyx Olympus, di mana Gare udah bakal langsung coba menjaga stepnya, tapi dari arah kanan sudah ada tim Bigatron, tim mantannya, dan Boom pun juga harus terwipe out di peringkat ke-9 bertemu dengan tim Aero. Udah cukup kurang baik dari Onyx Olympus, di mana Gare pun terculik, di mana Fearless pun dan kawan-kawan Bos bakal langsung coba menghujani peluru ke arah rumah dari Ses dan juga Onyx Olympus, di mana Riza dengan SPD-nya cukup on point. Jojo masih coba untuk mengisi di lantai 2-nya untuk melakukan satu aim ke arah tim lawan, di mana Guns pun berhasil mendapatkan seorang Koje dengan close-nya. Onyx Lau bakal langsung coba di-ground dua oleh, tapi ternyata Onyx Lau masih ada di satu pohon belakang yang cukup bisa bertahan sedikit demi sedikit, di mana Piwizi berhasil mendapatkan knockdown-nya kembali dengan vektornya. Koje pun menjadi target, di mana Guns bakal langsung coba jumpsuit ke arah Aerowolf, di mana sudah terlihat juga ada seorang Black pun terkena down oleh seorang Amek dengan cukup baik. Dual vektor kembali digunakan oleh 3 pemain dari Aura Esport. Ada respect luar yang cukup baik, dari mana Boss Nightmare bakal langsung coba menghantui untuk memberikan mimpi buruk kepada tim-tim yang ada di area command post, di mana dari Piwizi bakal coba cukup bersabar untuk melakukan healing, di mana Azriel bakal coba predik adakah musuh di belakang gol, tapi ternyata tidak karena kosong banget.
Ya, dan gue rasa di sini dari teman-teman DG Esport tahu bahwa ada banyak banget step-step yang berada di bawah mereka. Mereka juga tahu di seberang sana masih ada 2 tim juga. DG Esport yang notabene masih di luar zona ini sangat gak diuntungkan. Kita bisa lihat bagi teman-teman Bos Nightmare juga ada 1 orang yang sudah mengamankan posisi zona amannya. Iya, di sana Riza dari arah satu klub Command Post di mana towernya sudah berhasil dikuasai. 2 pemain dari Bos sudah mengamankan posisinya di mana zonanya pun sudah langsung menghimpit ke arah zona selanjutnya. Di mana dari DG Adriel bakal langsung coba jatuh di mana Fearless langsung menjadi tujuannya dan langsung terkena down dengan 1 shotgun barrelnya bakal langsung coba masuk ke zona selanjutnya dan udah ada 1 grapple hook gun yang cukup baik sekali. Jafra dan juga kawan-kawannya langsung ke arah tim Bigetron dan masih cukup kuat dari Bigetron. Bigetron pun juga harus tereliminasi di peringkat kelima. Halcyon pun juga langsung mengamankan posisi yang cukup baik. Bos Nightmare peringkat keempat dengan cukup bagus banget. Dimana dari Ses sendiri masih lengkap dengan 3 pemain. Nah, Thanos mencoba untuk menjaga di area sisi lantai 1 dan Halcyon berhasil mendapatkan 1 tappingan yang cukup nice banget. Halcyon, Kapten Alex di sana berhasil memakan korban lagi. Masih ada 1 respect global yang cukup baik ke arah tim dari DG. Di mana DG masih cukup kelimpungan untuk langsung menghabisi tim-tim dari saudara Esport Mizu. Di mana Thanos bakal langsung coba jumpsuit. Ada seorang Jafra pun juga yang mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Faiz mencoba untuk menjaga temponya tapi Arrow Wolf Halcyon sudah langsung terwipe out di peringkat ketiga. Di mana Faiz bakal langsung coba turun ke lantai 1. Ada Jafra yang langsung turun dengan cukup berbahaya. Abak pun knockdown dan akhirnya DG Esport langsung terwipe out di peringkat kedua. Dan congratulations untuk saudara Esport dari Ses Mizu berhasil mendapatkan buyannya di game ketiga. Wow, kita bisa lihat ya dari gameplay seorang tim yang mencoba untuk konsisten sampai ke late gamenya. Kalau gua bilang ini benar-benar masih seimbang banget. Dominasi buyanya didapatin oleh 2 tim yang sama ya. Yang pertama tadi kita bisa lihat ya ada Bos Nightmare yang notabene dia pot A. Yang di kedua